wabarakatuh. Bertemu dengan saya Anggrnovia. Saya dari kelompok 33 KKN DR UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di dalam video saya kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang apa itu new normal. Kemudian yang kedua ada tentang bagaimana cara membiasakan diri dalam mematuhi protokol kesehatan di era new normal. Dan yang terakhir ada tips untuk Anda yang kesulitan dalam menjalani protokol kesehatan di era new normal. Untuk tahu info lebih lengkapnya, saksikan video ini sampai habis. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang kebijakan new normal, pasti sebagian di antara kita ada yang pro dan ada yang kontra dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini. Nah, pemerintah Indonesia itu sendiri mengambil kebijakan new normal dalam rangka mengajak masyarakat untuk mau beradaptasi dan tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena memang mengingat vaksin dari virus corona ini belum benar-benar ditemukan dan belum siap diproduksi secara massal. Nah, untuk itu karena memang waktu dari dampak virus corona ini sudah terlalu lama dan juga sudah melumpuhkan banyak sekali sektor seperti pariwisata, pendidikan, perekonomian, bahkan banyak sekali di antara kita yang bisa benar-benar kehilangan mata pencaharian dan tidak mendapatkan uang sepeser pun setiap harinya. Nah, untuk itu teman-teman, pemerintah Indonesia mengajak kita melakukan tatanan hidup baru dengan melakukan new normal dan melakukan produktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini dengan cara memakai masker, sering mencuci tangan memakai sabun, membawa hand sanitizer, melakukan social distancing, dan juga menghindari kerumunan. Nah, untuk itu teman-teman, kita sebagai masyarakat dalam menyikapi kebijakan ini juga perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dan juga adanya pembiasaan diri setiap hari. Nah, untuk bisa melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari dan membuat diri kita terbiasa juga perlu waktu secara perlahan-lahan. Nah, untuk itu perlu adanya kesadaran dari masing-masing pribadi dan juga adanya rasa saling peduli dan mau menjalankan protokol yang diambil oleh pemerintah ini. Nah, teman-teman, untuk pembahasan kita yang kedua yaitu bagaimana sih caranya kita membiasakan diri dalam melaksanakan protokol kesehatan di era new normal ini. Ada 4 tips atau cara yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita terbiasa. Yang pertama yaitu tanamkan rasa tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Pikirkan bahwa kesehatan itu adalah aset pribadi diri kita masing-masing, bukan milik tetangga, keluarga, pacar, dan lain sebagainya, bukan. Jadi ketika kita memiliki rasa tanggung jawab pada diri kita masing-masing, otomatis kita akan mau mematuhi protokol kesehatan seperti keluar rumah memakai masker, seperti selalu membawa hand sanitizer, mematuhi social distancing, dan juga menghindari kerumunan tanpa harus diingatkan oleh petugas kesehatan atau mungkin orang terdekat seperti itu. Nah, yang kedua yaitu memposisikan diri sebagai pemeran utama dalam suksesnya tatanan hidup baru new normal ini. Nah, untuk itu kita jangan berpikiran bahwa pandemi COVID-19 ini adalah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah saja. Tapi kita harus berpikiran bahwa kita merupakan garda terdepan dari suksesnya tatanan hidup baru new normal ini. Jadi ketika kita sebagai masyarakat patuh dan mau menjalani protokol kesehatan dengan baik, maka bukan tidak mungkin angka dari pasien positif atau pandemi ini bisa menurun secara perlahan seperti itu. Nah, yang ketiga ada kita bisa membayangkan bahwasanya bagaimana jika nanti kita terdampak virus corona ini, atau mungkin bagaimana ketika kita nanti terinfeksi, ketika nanti kita harus berbaring di rumah sakit, atau mungkin kita harus melihat keluarga kita, anak kita, orang tua kita terkena virus corona ini. Ketika kita menyepelekan dengan protokol kesehatan yang ada, jika kita berani membayangkan resiko-resikonya terlebih dahulu, maka kita mungkin akan mau lebih patuh dan mau menjalankan semua ini dengan ikhlas dan dengan tanpa paksaan seperti itu. Nah, yang keempat ada
tidak menyepelekan hal-hal sekecil apapun. Jadi jangan selalu kita menganggap bahwa ketika kita berada di zona aman atau kita tidak berada di zona merah atau hitam, maka kita itu selalu aman dari virus ini. Tidak seperti itu. Nah, ketika kita menyepelekan hal-hal sekecil itu, bahkan tidak mau memakai masker, tidak mau mencuci tangan, dan tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang lain, bukan tidak mungkin tiba-tiba Anda bisa terkena virus corona ini. Karena memang benar-benar virus ini kan tidak terlihat gejala awalnya. Dan ketika kita mungkin berada di luar rumah, kita beraktivitas dan tidak memakai masker, dan tidak sengaja kita berpapasan atau berinteraksi langsung dengan pasien positif corona yang belum terlihat gejalanya, kemudian kita terkena virus itu, bukannya hal itu malah menjadi sebuah penyesalan yang akan membuat Anda merasa bahwa kenapa dulu saya tidak mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tips atau cara untuk Anda yang merasa kesulitan sekali untuk mematuhi protokol kesehatan di era new normal. Ada 2 tips dari saya. Yang pertama yaitu Anda harus membayangkan bagaimana jika virus tersebut mengenai diri Anda sendiri atau bahkan mengenai orang terdekat Anda seperti keluarga dan orang yang paling Anda sayangi. Dengan seperti itu, Anda kemungkinan akan mau melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar karena Anda sudah memikirkan dampak terburuknya dan Anda harus berhati-hati dan mau mematuhi semua peraturan yang ada. Dan yang kedua ini adalah tips untuk Anda yang benar-benar menyepelekan apa itu protokol kesehatan. Anda bisa mencari sebuah poster tentang dampak-dampak virus corona dan bahaya yang mengintainya itu apa aja, dan Anda bisa tempelkan poster tersebut di bagian rumah yang sering Anda jangkau, seperti misalnya di atas televisi atau mungkin di tempat meja makan, seperti itu. Tempat di mana Anda sering kali melihat tempat itu dan Anda bisa membaca dan selalu mengingat-ingat bahwa virus corona ini sangat berbahaya dan dampaknya bukan main-main. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa sedikit sekali bermanfaat untuk Anda dan mohon maaf bila adalah salah kata karena saya juga manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.